datang di podcast LWK bersama saya Askal Albab yang akan menemani Anda semua di podcast kita hari ini. Di podcast kita hari ini kedatangan tamu. Beliau Adrian Azaka Al-Siddiq. Halo guys. Yang akan menceritakan tentang pengalaman mistis saat ia merasakan saat di rumah sendirian. Oke, langsung saja. Gimana kabarnya Mas Adrian? Alhamdulillah baik-baik aja mas. Awal mula ada hantu itu gimana? Ada mistis-mistis di Itu rumah? katanya orang tua sih penunggu rumah sih itu memang sudah lama, sejak dari mbah yang dulu gitu. Sudah lama banget itu. Itu sosoknya sosok apa itu? Pernah lihat beberapa kali mbah-mbah itu rambutnya putih ya kan, sama pakai peci, jubah putih gitu. Dia duduk gitu. Duduknya itu di atas Di atau sebelah kasur saya pas saya lagi tidur gitu. berarti kayak menemani Anda tidur gitu. Iya betul. Sosoknya berarti kalau mbah-mbah itu kayak nenek gitu. Nenek. Ya kelihatannya nenek-nenek, kalau enggak kakek-kakek gitu mas. Kalau yang jubah pakai putih tadi Nah itu dia, itu kakek-kakek itu. kakek-kakek. Iya. Berarti itu sepasang Iya. kakek nenek. Iya. Berarti mungkin itu penunggu dari dulu. Iya. Bagaimana perasaan Anda ketika harus berada di rumah sendirian, Mas? Ya awalnya sih senang saja kan ya, namanya juga kan anak muda kan. Iya. Paling senang sendirian. Tapi pas kalau mau tidur kayak gitu, wah merinding gitu mas. Biasanya Suka sering. keingat loh. Iya. Sering ditindahi gitu loh mas. Oh, berarti Sering dulu saya diganggu. pernah ketindihan itu nggak bisa Gak bisa. bergerak semua Iya. seluruh tubuh itu. Ya seperti itu. Harus berdoa gitu lah. Tapi saat aku ketindihan, malah berdoa rak mempan. Pas Aku kui, malah mempan kayak gitu. pas tak pisoi asu kakek aneh. Gini kita nu malah kok langsung hilang ngono. Oh. Aku pernah pas kui kok. Aku juga pernah. Itu di mana mas? Itu saat di pondok itu. Oh. Di Saya pondok tidurnya itu pas saat jam satuan, jam 1 lah toro. Ancen berkira melek ki jam 1 penjul seprapat. Wah, dek melek sithik tok ono setan ning duran melayang. Wih, dia nopo ki tes. Aku bayang paling ki setan ki. Aku ora iso ubah kabeh. Iya seperti itulah yang saya rasakan juga itu mas. Berarti yo rak enak ancen. Gak enak sama sekali mas. Tuh ya hampir pernah itu 1 minggu 4 kali, kalau enggak berapa kali tuh beruntun-untun itu mas. Gak bosan-bosan ya setan. Oh nggak tahu. Aduh, gue. Setannya paling seneng habis sama saya. Mungkin kamu nanti sudah besar bisa kawin sama setannya. Oh jangan amit-amit. Terus normal terus nikah sama wanita. Bukan setan. Bukan lah. Tak kira kowe setane seneng pengen nikahi kowe. Yo jangan. Apakah pernah mengalami ketakutan atau kejadian mistis? Pernah kayak gitu mas. Ya saat mau tidur tuh ya mas, ketakutan kayak gitu. Kejadian mistis ya paling ya kayak selesai dari kamar mandi gitu, kayak dapat peringatan gitu loh mas. Kayak wah ini katanya nanti malam nih bakalan diganggu. Beneran tuh mas, langsung diganggu mas. Peringatannya kayak apa iki? Peringatannya. Yo ya iya mas ya. Kayak ono sing ngomongi kok kayak kuping sing ngono. ngomong ngono mas. Kamu bakalan diganggu kayak gimana gitulah. Artinya kayak sudah diperingati gitu loh mas. Sama siapa gak tahu gitulah. Aku pernah lihat film itu kan diperingatinya lewat kedepan iya. suara. Kalau nggak lihat
kedepan suara kayak gitu guys dadi penglihatan ngono Mas. Oh, berarti kayak pernah lihat kan Mas, Hmm. kedap yo. Ya kayak déjà vu namanya. Deja vu. Kurang tahu aku deja vu itu. Seperti itu. Apakah ada cerita horor pribadi yang terjadi saat Anda berada di rumah sendirian? Ya itu juga pas saat tidur itu kan tidurnya kan sore toh Mas. Terus itu tidur lelap banget lah. Lah terus jam 9 atau jam 8 gitu langsung apa namanya ditindai pertama Mas. Iya. Langsung ada suara kresek-kresek gitu Kresek-kresek itu di mananya? di kuping itu Mas. Oh, berarti ono kresek-kresek. Langsung saya kan bisa kedip lah itu langsung lihat di dhuwur, lihat di atas lah. Di sebelah pintu kamar itu kan ada sosok gendruwo kelihatannya Mas. Soalnya matanya merah, ininya Ada tarinya. taringnya panjang. Itu langsung sama kukunya panjang-panjang gitu Mas. Dianya itu melayang atau Diam aja melihatin saya lagi tidur gitu Mas. oh, tapi dianya itu di atas atau gimana? Di atas gitu. Di atas berarti melayang. Ya itu kan rumah saya kan belum di plafon kan Mas. Oh iya. Nah dia duduk di situ Mas. Oh, duduk di atas ngana itu. Ya di atas tembok gitulah Mas. Kan soalnya belum plafonan kan. Iya, paham. Ya dia duduk di situ sambil memerhatikan saya gitu. Matanya itu melotot merah gitu. Merah. Bentuknya itu kayak gimana itu? Ya mukanya sih nggak terlalu kelihatan itu kan. Ya namanya juga di rumah sendirian kan Mas. Iya. Lampunya belum ada yang hidupin lah. Kayak begitu kelihatan sih Mas. Ya cuma kelihatan Taringnya. taringnya, matanya sama kukunya gitu aja. Mas. Kukunya itu panjang berapa? Panjang ya sekitaran 30 atau berapa gitu Mas. Panjang banget soalnya Mas. Berarti sak daun sak menenan, Mas. Panjang Mas. Wah itu Ayo. kalau dicakar saya bisa mati Mas. Nanti bisa dipanani damkar ya. Nah itu. Mau berita cuma hari ini. Mas. Benar. Ya langsung setelah itu saya berdoa langsung selang beberapa waktu langsung alhamdulillah hilang lah Mas. Langsung setelah itu beberapa hari saya nggak di rumah soalnya terlalu ketakutan gitu loh Mas lah. Kalau nggak di rumah terus kamu kemana? Di rumah tante saya kalau nggak di rumah teman saya gitu Mas. Selama 3 hari atau seminggu gitu Mas. Untuk menghilangkan rasa ketakutan itu. Ya seperti itu Mas. Oh. Tapi setelah itu ada lagi ya Mas. Selang beberapa waktu itu diganggu lagi ya. Mungkin kangen sama Anda. Langsung sama pernah itu diancam mau dibunuh. Sama setannya. Ya. Masa? Iya. Kan lagi tidur kan. Iya. Gelap gitu. Ditindai ada Iya. suara kresek-kresek gitu pertamanya. Serak gitu. Langsung yuk bisa sadar lah. Sadar sedikit langsung kamu harus menjauhin sesuatu. Kalau enggak kamu saya akan bunuh. Itu jauhin sesuatu itu apa? Ya saya juga sih masih bertanya-tanya sih Mas sampai sekarang. Apa ya itu kira-kira jauhin apa. Saya juga nggak pernah ngelakuin hal-hal yang Nggak baik gitu. gak baik gitu. Ngelakuin ritual-ritual kayak gitu nggak tahu gitu loh Mas. Padahal Mungkin rumah Anda pernah terjadi apa itu? ya nggak tahu sih. Ya sama juga sih rumah saya kan sendirian gak pernah dibaca-bacaan gitu lah. Oh, nggak pernah dibuat gitu. Gak pernah buat baca-baca gitu. Paling kira-kira Anda kalau di rumah nggak pernah baca? gak pernah baca Walaupun Quran. Sebentar nggak pernah. Gak pernah. Soalnya kan pulang sekolah langsung apa namanya kerja Oh, kerja kan capek langsung itu tidur. gak sempet gitu lah Mas. Soalnya juga kan sendirian. Walaupun Al-Fatihah itu nggak pernah. Gak pernah paling ya baca doa tidur gitu. Itu kalau mau diganggu itu biasanya gara-gara lupa baca tidur. Oh, Baca doa tidur gitu. berarti kalau nggak pengen ngelihat itu,
Berarti harus baca doa tidur. Doa dulu biar gak diganggu. Pengalamanku seperti itu mas. Kalau lupa baca tidur langsung Langsung ditindih gitu mas. Hmm, berarti doa itu sangat manjur sekali ya. Oke. Kalau nggak baca doa langsung kena. Langsung diganggu gitu mas. Nggak, itu cuma ditindai atau Ditindih saja. tindai saja. Kalau melihat pas itu genderuwo itu yang di atas itu baca nggak itu? Itu lupa. Soalnya kan capek tuh mas, pulang sekolah itu ya saya juga kayak kerja lah lagi ya. Capek langsung tidur tuh. Tidurnya itu saat apa, Mak? Ya saat mau maghrib gitu mas. Wah, iya kalau mau maghrib aja. Nah itu dia kan capek lah pulang sekolah juga saat kan ada kegiatan di sekolahan. Iya paham. Itu pulang langsung tidur jam berapa itu pokoknya mau maghrib itu mas. Mau maghrib tidur, nggak sholat, Gak sempat. asar Gak sempat mas. nggak sempat. Soalnya main-main ambil sama teman-teman gitu mas. Itu bangunnya saat melihat setan itu kira-kira jam berapa itu? Ya jam 9 kalau nggak salah itu malam Jumat itu mas. Bahaya juga ya malam Jumat ya ini. itu mas masalahnya langsung Malam saya Jumat. keluar itu Langsung keluar. Bangun lihat itu langsung keluar. ya masih tidur lah sebentar kayak masih bayangin tuh apa ya tadi ya masih kepikiran gitu lah mas langsung kaget langsung cepat-cepat keluar gitu lah mas. Setelah sadar gitu Langsung keluar itu Anda kemana? langsung keluarin motor langsung ke rumah teman saya. Oh, langsung untuk menghilangkan rasa rasa trauma itu. ya seperti itu mas. Oke. Apakah Anda ketakutan saat Anda merasakan sesuatu yang janggal di rumah Anda? Ya aslinya sih biasa-biasa saja sih mas. Ya saya juga pernah memperingati sama yang penunggu itu saat setelah ditindih gendruwo itu loh mas. Ya saya bilang bah sampean aja ganggu aku bah soalnya kula iki ten omah iki diwinan ya aja ganggu kula nak sampean pengen ten kene nang kene yo ning kene tapi aja ganggu aku lah gitulah mas. Intine kuwi ojo ganggu aku. Kowe krak popo manggon ning kene. Ya seperti itu. Terus setelah itu ngomong ngono, gendrune ana jawab ora? Gak jawab sih mas. Gak jawab. Tapi ya gak ganggu langsung kan. Terus gak ganggu. Gak ganggu. Berapa hari ke depan itu gak ganggu? Gak ganggu. Itu tak langsung apa namanya? Apa ya? Lupa. Lanjut aja mas. Apakah Anda memiliki ritual khusus atau cara untuk menciptakan rasa aman saat harus berada di rumah sendirian di malam hari? Ya paling ya kalau sempat sholat ya sholat, ya baca doa gitu mas, baca doa Al-Fatihah. Kalau bisa ya baca ayat kursi gitu. Sama paling utama itu sebelum tidur itu baca doa tidur gitulah yang utama. Doa tidur itu sangat manjur berarti. Sangat manjur mas. Kalau sholat tuh sempat itu gimana kok? Kalau sempat ya kalau gak lupa gitulah mas tengahnya lah. Masa teman-teman Anda nggak pernah ada yang ngingetin untuk sholat? Gak ada. Ayo sholat. Ya paling ya kalau sholat bedu kalau enggak asar gitu aja mas. Berarti kalau maghrib isya apalagi ada. subuh itu mesti Gak ada. Ya. Soalnya kan di rumah sendirian kan mas. Ya, saya paham. Kalau subuh itu sholat itu sulit ya. Paling sulit itu mas. Soalnya di rumah sendirian. Nah itu soalnya juga bangunnya kadang untuk berangkat sekolah gitu suka telat gitu mas. Telatnya itu kadang-kadang jam berapaan itu? Ya jam 8, setengah 8 gitu mas. Berarti sak tangine loh. Nah bener.
sak tayi ini. Itu juga pernah saat tes-tesan itu juga gak berangkat gitu mas, gara-gara ketiduran, gak ada yang bangunin. Tes-tesan saat UTS sekolah. Nah bener, Oh, gara-gara itu juga. gara-gara itu ketiduran terlelap. Nah, seperti itu. Terus Anda maksa untuk sekolah. Enggak sih mas, Enggak langsung sekolah. lanjut tidur. Lanjut tidur. Allah. Langsung setelah itu ya minta tes susulan lah. Minta sama tes gurunya. susulan. Alhamdulillah gurunya baik-baik lah, dikasih. Dikasih alhamdulillah. Sekali. Apakah Anda pernah merasakan ada kehadiran yang tidak terjadi atau energi yang aneh saat sendirian di rumah? Nah itu saat kayak setelah dari kamar mandi kayak gitu diperingatin gitu loh mas. Berarti saat dari kamar mandi selalu Ya, diingatin. kamu bakalan diganggu. Kayaknya ada penglihatan sekilas gitu loh mas. Penglihatan sekilas itu gimana itu? Ya saat mau tidur gitu, saya kan lagi tidur, tapi Iya. saya bisa lihat diri saya gitu loh mas saat lagi diganggu. Kok bisa itu? Gimana itu? Ya Anda tertidur bisa lihat diri Anda. Waduh. Sulit itu kalau juga di gak tahu nalar sih. ya. Nah itu seperti itu, aku juga ya rada-rada bingung gitu mas. Kok bisa kayak gini? Saya tanya-tanya sama bapak saya. Ya gak tahu lah. Itu juga gak ada yang tahu sama sekali mas. Keluarga Anda tuh gak ada yang tahu. Gak ada. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya sama keluarga. Ya itu Keluarga- saya tanya kayak gitu. Keluarga besar Anda. Pernah. Tante saya juga pernah diganggu di rumahnya di Demak Wonosalam gitu mas. Nah saya tanya, lek sampean tahu diganggu seneng omah apa gak lek? Ya tahu mas. Nih, ya katanya tuh mbah-mbah itulah yang rambut putih gitu mas. Itu sama satu keluarga itu Sama. berarti. Sama. Mungkin ada dendam tersendiri itu dari Ya sosok itu. gak tahu sih mas kalau soal dendam kayak gitu sih. Soalnya juga nggak dijelasin semuanya sih mas. Mungkin ada yang merahasiakan soal itu. Bisa jadi sih mas. Hingga saat ini masih ada yang mengganggu hingga saat ini. Hingga saat ini pernah sih satu kali, kan itu juga saat tidur gitu. Ya baru-baru inilah ada 1 bulan gitu. Kalau 1 minggu ini Gak ada. nggak ada. Soalnya kan di rumah kan sudah ada orang tua, sudah kembali semuanya dari perantauan gitu mas. Berarti dulu itu Anda ditinggal merantau. Ya bener. Jadi kelas berapa itu? Dari kelas 1 SMK ini mas sampai kelas 3 ini. Berarti sudah 2 tahun ya? Ya bener. 2 tahun muncul sedikit. Ya. Terus Anda pernah bercerita kepada orang tua saat, "Mak, aku ini ning omah diganggu nih terus, Mak." Ya, tahu pernah Pernah. gitu. Langsungnya disaranin baca-baca doa gitu, suruh-suruh baca Al-Quran. Tapi sayanya deablek sih mas. Ya enggak Nggak Nggak baca. pernah. Gimana lagi? Orang anak muda itu biasanya ya ngono. Okehan. Seperti itu mas. Anak muda itu. Eh, Orang tua, ayah ibu kembali semua, sudah kembali semua. ya semuanya sudah kembali semua. Itu merantau kedua orang tuamu di mana itu? Di Sulawesi, di Makassar. Sulawesi, Makassar. Awal-awal saat ditinggal merantau itu gimana keadaannya? Pertama-pertama sih ya senang sih mas. Kan ditinggal kan anak muda lah. Happy lah. Los Los gitu ya. bisa apain aja. Terserah. Terserah. Nggak ada yang marah gitu. Gak ada yang ngingetin gitu. Nah, tapi itu saat kalau ada temannya. Tapi kalau nggak ada temannya, langsung kayak ada suasana yang tidak mengenakan gitu mas. Langsung awak itu kayak kerasa ada apa gitu. Rasa gitu kayak berat gitu banget juga mas. Saat Anda ke rumah itu rasanya waduh. Rasanya berbeda sih di rumah itu hawanya gitu. Saya juga pernah nanyain ke teman saya. Ya baru kenal lah teman kerja saya itu. Iya. Jemput saya. Langsung saya tanya, "Kowe perasaanmu piye di rumah kok?" Wah, beda suasana iki kayak ono penunggu nih. Ya jan ya
ono penghuni. Mungkin depan rumah Anda itu terlalu banyak pohon-pohon, mungkin bisa ditebangi gitu. Ya ada itu, tetangga saya punya pohon pisang, pohon jambu, sama pohon belimbing gitu mas. Kalau rumah Anda terlalu rebet kan mungkin bisa jadi sarang hantu kan. Bisa jadi sih mas, soalnya di sebelah rumah juga, sebelah kanan rumah itu ada ladang apa namanya, pisang-pisang gitu mas. Tapi kalau kejadian di luar rumah itu ada. Kalau Anda melihat di luar rumah selain Kalau di luar rumah mungkin saat ngopi-ngopi di rumah mau santai-santai sama udut-udut kan anak muda biasa oh gitu. itu pernah mas, lewat kayak sosok bayangan putih gitu mas, cepet set gitu saat lagi di rumah, lagi ya Budek-budeke rak enak ning kuput ning muter. seperti itu, lagi ngopi enak-enaknya langsung lewat kayak gitu, set merinding semuanya mas, langsung cepet-cepet ambil Menjeru motor pergi. lungo berarti ambil motor langsung keluar. Berarti gak berani wes budrek tambah budrek gara-gara setan iki. Seperti itu mas. Gak sido ngilangno stres. Aduh malah tambah stres lagi mas. Mengganggu suasana. Walah. Gak nyeni ini. Nah seperti itu mas. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk berada di rumah sendiri di malam hari, terutama jika Anda mengetahui ada cerita-cerita horor terkait dengan rumah Anda dan lingkungan sekitarnya? Ya paling ya ngajak teman untuk nemani gitu, sama kalau sendirian ya seperti tadi mas, sempat-sempatin sholat kalau bisa mas. Sekarang sudah sempat-sempatin sholat? Ya alhamdulillah, soalnya juga sudah ada orang tua sih kalau gak sholat dimarahi. Iya, sekarang kan sudah ada pantauan dari orang tua. Nah seperti itu, pas dulu kan lost tuh mas. Iya paham. Ya itulah lah kondisi saat nggak ada orang tua. Itu hidup itu terasa gimana gitu. Ya bener sih, pernah ya minder gitulah sama orang-orang kok bisa kumpul ya, sedangkan saya kan di rumah sendirian gitu. Ya kadang kan iri kan. Ya Padahal dulu kita suka banget andai orang tua ngerantau, aku bisa lo seenaknya no. Ya tapi kenyataannya Semenjak ngerantau malah ngerasain gimana gak enaknya. nah, kayak sesuai ekspektasi gitu mas lah. Kayak enak di awal, sakit di akhir. Ya, seperti itu. Sakit gak enak banget mesti. Saat Anda sendirian, tadi kan katanya ngajak teman. Itu tiap hari ada teman yang menemani. Ya gak setiap hari mas, kadang-kadang seminggu berapa kali gitu. Berarti mau mabar gitu kan, ya, mabar kalau enggak ya nginep di situ, ngopi-ngopi. Kalau ada teman nginep itu suasananya tetap sama atau berbeda? Rada berbeda sedikit mas, kayak suasana mencekam itu kayak rada hilang gitu aura-auranya. Berarti sosok itu sangat suka dengan kesepian ya? Ya benar. Kalau rame itu nggak pernah lihat ya, nggak pernah apa muncul gitu kan? Nggak berani. Yes, hitungannya setannya itu usil lah. Mungkin itu setannya gabut mungkin. Ya bisa jadi sih. Masa ada setan gabut? Wis mati anak-anak malah ganggu wong urip. Sat. Lah koncone kowe sing nginep kuwi tau ndak takoki apa ora? Kowe tau diroi apa ora? Pernah. Tuh namanya Mukofa. Mukofa Abdul Rosid. Tuh saya pernah tanya, we pas turun yang aku tahu para ditindai gitu. Pernah sih. Tuh ya kan saya kan tinggal pergi lah untuk cari makan. Dia tidur di rumah sendirian. Nah setelah itu katanya dia juga lupa baca doa lah. Langsung setelah itu diganggu, ditindih gitu juga. Nggak bisa bergerak gitu. Bisa sama sekali. Berarti nggak cuma Anda. Nggak cuma saya saja. Ya ibu saya juga pulang itu pernah itu, saya kan tidur semuanya
adik saya lagi pergi ngaji, bapak saya kan lagi jualan. Nah, Iya. saya sama ibu saya itu lagi tidur sendiri, ya kamar Kamarnya beda. sendiri-sendiri. Nah. Ya, paham. Lah setelah itu ibu saya ditindihi juga seperti itu. Ibu Anda itu bercerita kalau Bercerita. kalau aku tadi itu ya ditindih sama makhluk yang tak kasat Hmm. mata itu. Seperti itu. Langsung setelah itu ibu saya gak berani tidur di rumah. Langsung nelpon bapak saya. Oh, berarti ayahmu disuruh pulang sama ibumu. Langsung ya suruh bacain doa gitu. Kak, paling majur itu saya pernah lihat bapak saya itu ya pakai gudung kelor itu ya kan, Ya, telur di deplok, orang dihalusin atau gimana? dicampur sama air, bacain doa gitu, langsung diceperatin gitu, ditembok-tembok gitu supaya gak ada gangguin lagi. Semenjak dicipratin itu Alhamdulillah gak ada udah lagi. gak ada lagi. Udah. Mungkin bapakmu pernah ke kiai mungkin. Ya pernah sih, itu punya guru kelihatannya. Gurunya itu orang Banyuwangi itu mas. Saat itu kan merantau di Papua pas kecil. Ya. Itu ada salah-salahan sama saingan jualan gitu loh Saingan mas. jualan ya. Nah setelah itu langsung ada anak buah bapak saya ngenalin sama bapaknya. Itu kan bapaknya katanya orang hebat di Banyuwangi loh. Langsung minta diajarin tuh, ajarin ilmu-ilmu gitulah. Tapi sekarang sudah nggak ada. Siapa bapakmu itu dulu dukun? Ya nggak dukun sih mas, ya masih ilmu putih gitu mas. Mas, berarti dulu bapakmu juga kayak bisa ilmu spiritual gitu. Bisa. Semenjak itu apa? Tadi orang yang hebat di Banyuwangi tadi minta atau apa? Minta belajar sama bapakmu gitu. Bapak saya minta belajar sama bapaknya teman saya. Oh, berarti bapakmu itu anak belajar sama bapaknya teman kamu. Nah seperti itu. Semenjak itu bapak kamu kayak ada aneh gitu atau gimana? Gak ada sih, fan-fan aja. Paling ya adik saya juga bisa ngelihat kayak gitu. Adik kamu sekarang masih bisa lihat? Masih bisa. Pas dulu di kamu kan itu ada madrasah kan mas. Iya. Nah di madrasah itu saat ya menjelang maghrib juga, saat mau pulang tuh katanya melihat sosok pocong di belakang madrasah. Belakang madrasah itu kan ada tempat ladang pisang gitu loh mas. Oh, kayak ladang pisang. Pisang-pisang di sana banyak. Pisang-pisang banyak itu mas. Setelah itu lihat kayak gitu langsung panas 3 hari 2 malam gitu. Seperti kayak apa ya, orang sekarang itu kesawanan gitu ya. Ya seperti Kesawanan. itu. Langsung setelah itu dibacain doa. Bapak saya pakai air putih itu, tapi katanya adik saya itu ada cicaknya gitu. Padahal Nggak ada. saat dilihat adikmu ada jejaknya. Ada, tapi sebenarnya nggak ada. Berarti Satu keluarga itu lihat semuanya nggak ada. berarti adikmu itu bisa lihat Bisa. dunia lain ya. Bisa. Sampai sekarang itu dia pernah berkata, "Mas, situ ada setannya." Pernah. Tuh saat saya jemput dia pulang sekolah, itu kan ada kegiatan pramuka kan adik saya. Iya. Nah saya jemput, katanya saat di jalan itu ada sosok apa gitu yang ngeliatin dia. Dia bercerita sama kamu. Seperti Mungkin penunggu tempat itu ya. bisa jadi di sekolahnya. Dia bercerita gimana itu? Ya saat pulang itu kan ya gimana ya, sebelah sekolahan itu tuh Ya. ada sosok, kelihatannya sih kuntilanak gitu mas. Berarti adikmu, "Mas, itu ada sosok menunggu," gitu, kayak gitu ya. Ya Caranya. kayak, "Mas di situ ada setannya mas." Langsung gak berani. Kamu lihat itu? Gak ada. Kamu lihat itu gak ada? Gak ada. Memang adik kamu indigo mungkin ya. Bisa jadi. Sama pas dulu juga lagi beli mie tek-tek. Iya, mie tek-tek.
Itu katanya ada penglarisnya mas. Wah, kesugihan berarti. Bisa jadi. Terus adikmu? Laporan sama keluarga saya langsung. Setelah itu selang beberapa hari kami tek-tek itu gak jualan lagi. Mungkin Ketahuan. dari itu ketahuan adikmu mungkin ya. Bisa jadi. Kan setiap penglaris aku lihat di TV kan pasti tahu kan. Nah, Setannya mesti mujahi pemiliknya gitu. itu katanya ya gimana ya, penglarisnya itu kelihatannya disapu lidinya untuk bersih-bersihin wajannya gitu mas. Oh, kayak bersihin kotoran-kotoran gitu. Nah, seperti itu. Kok bisa ya penglaris di situ? Saya lihat di TV itu biasanya dimasukkan di kuah atau di apa gitu Seperti kan. itu. Masukin kayaknya lah. Ini gak disapu lidi gitu mas. Sapu lidinya itu pendek gitu. Berarti itu sosok benda untuk penglaris. Seperti itu lah. Setannya itu di atas gerobak. Lingge atau Lingge. tunggu ya? Lingge. 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 Median. Yo ngawasi ngono. Berarti setiap ini ono pelanggan berarti ngeta-ngeti terus ini. Sama rasanya itu berbeda. Oh, berbeda. Misalnya belinya di makan di tempat itu rasanya nikmat banget. Tapi kalau dibungkus rasanya gak begitu enak. Gak sesuai seperti yang di situ saat di situ. Tapi kalau dibawa ke rumah itu terus ya kamu kan beli kan. Terus kamu makan atau kamu buang? Makan. Tetap kamu makan. Yeah. Walaupun sudah tahu itu penglaris. Oh, itu sebelum itu belum. Oh, sebelum itu belum. Setelah itu ya ketahuan itu langsung gak jadi makan lah mas. Jadi makan kan langsung seleranya hilang. Sebelumnya itu kamu makan rasanya gimana itu? Ya enak kalau makan di tempat itu. Enak-enak aja. Dia kan langsung saya ajak adik saya untuk belilah, untuk nemani saya beli nasi mie tek-tek itu. Ya setelah itu langsung dia lihat itu langsung nggak jadi belilah, langsung pulang aja. Nggak jadi beli ke apa gitu. Nggak jadi beli tek-tek gitu. Ya setelah itu langsung pulang itu sawanan gitu mas. Adik kamu ke sawanan langsung. Berarti setiap melihat hal mistis adik kamu langsung ke sawanan berarti. Nah seperti itu. Sampai sekarang pernah nggak masih ke sawanan gitu saat melihat itu? Untuk saat ini gak pernah sih kelihatannya mas, gak pernah cerita lagi. Malahan saya yang kena terus mas. Berarti malah ngaleh ke masnya itu ya? Nah penglihatannya itu malah kepindah saya. Tapi anda pernah melihat sendiri ke adik kamu gitu? Gak pernah. Gak pernah. Saat di jalan mungkin ada apa? Berarti adik kamu sekarang pernah cerita gak? Kalau di rumah itu kan katanya rumah kamu kan horor tadi kan? Itu pernah bercerita gimana mas? Ya cerita sama ayah saya katanya itu memang benar ada mbah-mbah gitu. Mbah buyut paling lah. Jadi penunggu rumah itu. Penunggu rumah atau penunggu tanah mungkin? Penunggu rumah gitu mas. Tanah mungkin nggak tahu lah, intinya penunggu gitulah. Penunggu rumah di situ. Ya. Adik kamu terus bicara apa lagi setelah itu? Ya langsung ayah saya langsung bacain doa pakai gudung kelor itu tadi tuh mas. Di ciprat-cipratin lagi. Setelah itu langsung katanya setelah diciprat-cipratin itu sama adik saya suasananya sudah beda, sudah hilang. Saya juga ngerasain wah kayak rumahnya tambah cerah gitu loh mas. Cerah gitu. Gak begitu peteng-peteng gitu lah mas, gak begitu gelap-gelap banget. Sudah cerah sekarang. Sudah cerah. Sekarang sudah aman. Sudah aman alhamdulillah. Adik kamu itu umur berapa itu pas saat melihat hal-hal mistis itu? Itu kelas 1 kalau enggak kelas 2 atau berapa gitu. SD itu? SD pokoknya. SD namanya. Terakhir itu melihat itu kelas berapa itu? Kelas 6 ini. Pas pulang itu kan dari Sulawesi kan itu. Ya dia masuk ada suasana yang berbeda gitu juga saat malam. Lah dia didatangi.
adikmu didatangi sama sosok-sosok itu. Ya seperti itu. Langsung dibacain. Terus adikmu bercerita sama bapakmu, terus dibacain, dikasih daun kelor sama air tadi, disiprat-sipratin biar hilang. Wah, ngeri banget ini. Sampai sekarang adikmu sudah biasa saja. Biasa aja. Saya juga sudah biasa aja sih, udah nggak ngalamin lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Semenjak sudah ada keluarga kembali berarti sudah Sudah aman. agak hilang rasa-rasanya itu. Sudah aman. Apakah Anda pernah mencoba menyelidiki atau menyusun cerita-cerita horor yang terjadi di rumah saat sendiri? Ya itu tadi saya tanya ke mbah saya, bapak saya, sama tante saya. Ya katanya tuh emang udah lama lah mbah buyut atau siapa gitu. Sudah lama banget. Sudah lama ada di situ. Sudah lama ada di situ. Mungkin Mbah Buyut kamu itu mungkin dulunya itu kayak dukun atau apa mungkin. Tuh nggak paham sih, nggak diceritain sama keluarga saya. Mungkin nanti bisa ditanyakan sama nenek kalau sudah ada. Nenek tahu kakek. Bisa Tanya-tanya itu. Iya. Atau Mbah Dukun kan bapak kamu kan bisa spiritual kan tadi katanya. Nah itu mungkin punya faktor keturunan atau gimana. Bisa jadi. Untuk itu gak diceritain sih mas sampai sekarang, belum saatnya paling lah. Mungkin masih disembunyiin, menunggu Masih waktu yang disembunyiin. tepat mungkin. Bisa jadi. Masihkah Anda menyimpan hal-hal mistis lagi selain di rumah? Mungkin saat bepergian pernah melihat atau apa gitu saat bepergian? Untuk bepergian sih ya jarang lah mas, paling ya beberapa kali yang lihat ya tempatnya berbeda gitu ya, sama paling yang lihat apa namanya ya kuntilanak seperti itu lah mas. Berarti kebanyakan itu melihatnya kuntilanak, genderuwo, itu paling banyak itu berarti. Itu Anda pernah mengalami trauma yang sangat berat saat melihat itu? Ya trauma saya paling berat ya pas itu sih genderuwo yang tadi itu mas. Pas saat di atas itu matanya melolok merah, Ya dia seperti itu. duduk di atas itu. Ya itu yang paling menakutkan sepanjang hidup saya lah. Selain itu cuma Ditindih sama diliatin aja. dilihat aja. Dilihatin gimana itu? Ya sekilas set langsung hilang lagi. Sekilas doang. Sekilas itu gimana? Kayak beberapa detik itu aja mas. Ya Berarti dia muncul sebentar baru hilang. hilang. Setelah itu Anda langsung gimana? Ya langsung baca doa langsung anggap santai saja sih. Anda bisa itu menganggap santai saat itu kan pasti ketakutan sekali kan untuk orang-orang biasa seperti saya dan yang menonton ini. Ya gimana ya mas, sudah terbiasa kelihatannya sih mas. Gara-gara sudah terbiasa Anda bisa membuat santai gitu ya. Ya benar. Sangat spesial sekali ya. Tapi kalau lihat film horor kayak gitu takut mas, nggak berani. Oh, kalau nonton film horor berarti kayak kebayang-bayang Lah. rumah itu. Ya Wah, malah kebayang-bayang terus mas. pasti Anda itu sangat gimana ya kalau melihat video horor itu. Sangat gak berani lah mas lah. Tentunya kalau ngelihat film horor gitu. Berarti kalau teman Anda sedang melihat video horor Anda selalu pergi atau gimana? Ya paling lihat sebentar langsung pergi gitu mas, soalnya nggak berani. Nah, takutnya hal itu terjadi di Ya Anda. apalagi kalau mau tidur kayak gitu biasanya kebayang-bayang gitu mas. Iya, saya juga pernah loh kayak gitu. Akhir-akhir ini saya juga kayak lagi meh turu lah. Bayang-bayang. Lagi turu sas no. Mesti ono setan no. Mesti ono setan. Kebayang-bayang setan ora opo. Akhir-akhir iki aku encen ngono kuwi padha wae. Padahal wis tak wacokno donga bolak-balik.
saya ra iso iki. Nah, seperti itu. Gumun aku. Gara-gara seperti itu saya juga gak berani lihat film horor gitu. Bengi-bengi ora iso iki. Jam piro? Jam 12 kan wesel PKL to. Iya. Sekolah kan PKL pas kuwi. Wesel turu ki ora iso. Kok iso ora berpit melek neh. Turu neh ganggu terus lho aku ning pas PKL ning pondok iki. Diganggu terus iki. Yawane piye no? Itu diganggunya apa, Mas? Diganggu kaya apa turu ya merem sediluk ra. Kayak ono mimpi ngono. Oh, iya. Kayak terbayang sama film Pak. Ya enggak film, kayak kejadian itu gitu. Kejadian itu kayak ada mimpiku itu kayak jadi kenyataan. Nah, itu seperti yang tadi katakan deja vu gitu, Mas. Kayaknya saat aku saat aku ngelaki dunia nyata ini kayak aku pernah mimpi iki yo. Nah, ya, seperti itu. Ngono. Saya juga gitu, Mas. Kayak penglihatan sekilas gitulah, Mas. Masa depan itu. Nah, seperti itu. Masa depan ki kene apa-apa iki ketok. Nah, kita pernah ngelakuin. Nah, seperti itu. Rasane iki. Saya sering seperti itu, Mas. Berarti iki sering berarti. Sering. Berarti aku tok berarti. Berarti semuanya orang. Kabeh wong iso ngono. Mungkin bisa dilihatkan oleh yang di atas mungkin untuk melihat ke depannya kowe iki ngene, merasa sembrono. Ya. Kan bisa lihat toh gitu Mas yo. Tak kira iki sing ngalami ngono kuwi aku tok. Mane aku rada wedi-wedi sithik. Tapi aku wis ora pati wedi saiki. Wis gedhe iki wis ora pati wedi aku. Nek kadang-kadang nek nang omah dhewe enten aku yo wedi. Menen aku nek ning omah iki senengane turune jam 3, jam 2 nih. Nah, sama Mas. Kan wis dituru kabeh to. Aku isih mlayu dhewe kadang ning jaba ning kamar DP dhewe nanti jam 3. Iki nek pas sampe nguyah iki selalu kebayang-bayang ana setan etok-etok ning pojok lapo ngono. Teleng tak ngetang ngerti ya. Ono apa ra iki ta? Sesane nek ono pen bukaan mandi kalau balik aku mesti ngeta-ngeti ngene setan ora sama saya juga begitu Mas. Aku yo wedi nek ana setan aku piye mlayu kok piye yo aku bayangno ngono kok tau kok wes sesane alhamdulillah yo gak pernah mungkin gara-gara aku kok nantang kok piye tapi aku pernah nantang ki malah ditekoni yo. Saya juga biasanya kalau diperingatin kayak gitu saya tantang langsung datang aja apain kayak gitu kan nantang ning pondok to pas ning pondok di ngresik-ngresiki kamar gitu ora lah kuwi ana sing cerita kowe titeni anak dia ditroi karepe engko diroi ra opo rene no yo diroi ra opo lewi pas berpira aku turu nah langsung turu podo jam 1 punjul 15 menit wah aku diroi melek istirahat mesti cuci ana kuntilanak apa-apa libur ning duren wah semi ra iso obah kabeh ape nggugah wong ra rekane ra malah ra iso bebah ngene ra iso tak wacakno ayat kursi sembarang kuwi ayat kursi Fatihah kulhu astagfirullah ora iso ra mandi waduh setannya aneh rak mandi sampai aku ngomong jancuk suwene tua kayak aneh wasu gini to tak lha berkuwi to agak tangan ki iso gerak berkuwi nyalur turut kayak iso ya aku gugah kancaku hei tangi lho sampai aku cerita aku rak cerita langsung lunga aku cerita ning ngisor aku mul berdiroi lha apa mbah kuntilanak apa mebur ngomong sing padha sing ndek iki kae padha Mas diroi padha wis ping pindho iki berarti sampe pira semenjak kuwi aku karo kancaku nak cerita setan mesti aku dilekno kuwi dah opo ana setan mlayu no aku wis bosen yo ngerti setane ngono gara-gara kuwi alah bosen aku delok setane ngono tak ngono padha terus kok ayu ngono ana sing ngomong lho nah ayu ngono dene aku ra apa-apa asem iki
Setan ayu apa ono deh? Ora tau roh pasti. Gak ono paling ya setan ayu kayak jin. Mungkin kan jelmaan jin gitu ya, yang jadi setan itu. Katanya setan itu membutuhkan energi lebih untuk memperlihatkan kepada kita katanya. Berarti itu setan sudah beberapa hari untuk mempersiapkan kekuatannya untuk memperlihatkan sama kita. Bisa jadi itu mas. Tapi kan ngetoke kan mau pirang detik tok mesti. Ora iso suwi ngono. Nah. Timong ngetok pirang detik 3 4 wis langsung ngilang. Des. Ancen ngono paling setan. Bisa jadi gitu sih. Cerita-ceritane yo ngono. Kok cerita kanca-kancaku yo cerita setan yo ngono kuwi. Alah. Jebule ngono to setan. Kuwi golek kesimpulan dhewe ngono iki. Sepiro kok piye to cak iso-iso ngene. Jarine ana sing cerita pas nang pondok kayak iki. Saat apa yo? Pengising ngono lho. Nah iki ana sing ngomong, kan wisine kuwi kan anu to. Banyu ki los ngono. Cuma dipageri ngising-ngising tok. Ana wong lagi ngising ra. Ku siwur. Lah bar kuwi ana wong kok sisih, kok wong ngono. Yo sasi wis setan. Lah kayak Kang, siwur Kang. Siwur. Dikehno siwur Kang. Bar kuwi ra ngerti. Gak Ana wong. Titil ibers ngising lho, ora ana wong. Jarene kuwi ana sing cerita ngomong ngono ra? Jarene tangan-tangan tok jare. Aku pas kuwi kan ra ngerti to. Jam 2, jam 3 biasane ngising jam ngono jam tak ono iki. Ngising dhewe. Ya ora apa-apa, ora ana apa-apa. Kadang sering mikir ngono ana setan ki ana apa ki. Tapi beber ono. Ngira iki biasa lah. Walaupun niati ancen enak kabeh. Adakah pesan untuk yang nonton Mas Adrian saat melihat setan untuk apa gitu, apa sarannya Ya kalau saat ngeliat melihat setan? Kalau ngeliat kayak gitu ya berdoalah sama yang Mas Albab tadi. Miso. Cok. Kalau gak bisa berdoa ya setidaknya miso. Lah seperti Katanya itu. setan itu nak karo dhewe wis bosen malah. Nah pemane rak mandi ya sangger pisui. Wasu. Paling kok hilang setan. Bisa jadi. Jadi kanca-kancaku ya ten ngono. Ning sawah ra. Loh ketuli anak to pocong. Ora maca donga tapi dipisoi. Tuantang terus langsung lunga jadi saling hilang. Wah, jian. Bisa. Berarti kuncine nek ora donga yo Miso. kuncine miso berarti. Wah. Bisa. Soalnya setan kan ra ngerti miso. Iki ngomong opo. Saat niku iki wong nek ketemu aku maca donga ayat kursi yo ngono. Iki kok beda. Malah asu bisa no goblok kan Aneh. Terima kasih kepada Mas Adrian yang telah menyempatkan datang ke podcast LWK kali ini, dan saya Askal Albab. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa.